Benar Tuhan, Engkaulah jaminan hidup buat kami Tuhan. Engkaulah jawaban Tuhan dan segala perkara buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar Tuhan ini mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan Engkau jamah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Engkau ajar Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak pandai Tuhan. Urapi Tuhan tidak bibirku ini Tuhan. Biar setiap firman yang Kau sampaikan biar sesuai dengan keinginan hati-Mu. Kau jamah setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir saat ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan mengerti setiap firman yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masih ingat waktu bulan Januari saya bawa firman apa? Kita review kembali untuk bulan Januari. Bulan Januari saya membawa firman tentang bersukacitalah. Masih ada ingat? Ayo buka buku, buka contekan. Bulan Januari saya ambil tentang Filipi 4 ayat 1 sampai 9 tentang bersukacitalah. Bagaimana kita bersukacita? Apa yang membuat kita sukacita? Masih ingat? Semua punya masalah, tapi kita diharuskan untuk bersukacitalah. Karena apa? Karena ada Yesus. Saat ini juga saya continue membawakan tentang bersukacitalah, tetapi saya membawakan dalam Roma 12 ayat 12. Sudah dapat ayatnya? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari ini ada 3 poin. Mengapa kita harus ada pengharapan? Pengharapan itu apa sih? Sesuatu yang kita rindukan, yang kita impikan, yang kita inginkan, tetapi belum terjadi, ya kan? Harapan. Tetapi harapan itu kita membuat supaya terjadi, impian kita supaya terjadi. Apa itu pengharapan kita? Mungkin saudara punya pengharapan, oh, aku ingin nanti menjadi kalau anak student, nanti aku mau sekolahku selesai menjadi nilai yang terbaik. Itu pengharapan kita, impian kita, tujuan hidup kita. Bagaimana juga orang yang sedang sakit? Pengharapannya apa? Ingin cepat sembuh, suatu impian. Tetapi apa yang pengharapan kita itu yang kita lakukan? Kita berharap, sesuatu yang berharap akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu harapan apa? Dasar harapan itu. Karena di ayat ini katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kita harus bersukacita dalam pengharapan. Dasarnya apa? Kenapa kita bersukacita? Dasar pengharapan kita apa? Bagaimana caranya? Banyak pertanyaan. Dasar sukacita kita sudah kita bahas di Filipi 4 ayat 1 sampai 9 bulan Januari. Sekarang saya continue pengharapan. Semua orang punya masalah, benar? Semua orang punya impian, benar? Ada harapan. Ibu-ibu muda punya pengharapan agar anak-anaknya menjadi sukses. Anak-anaknya mau sehat, benar? Orang tua pengharapannya apa? Badannya kuat, umur panjang, bisa melihat anak cucunya, benar? Pengharapan dari orang yang belum married apa? Dapatkan jodoh. Harapan, impian kita. Lalu bagaimana caranya kita membawa pengharapan kita agar tujuan itu tercapai? Kepada siapa kita dasarnya? Coba kita buka Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Kepada siapa kita harus berharap? Dasarnya apa? Kepada siapa? Janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap kepada manusia. Seringkali kita salah berharap. Kita berharap pertolongan dari orang lain. Dulu saya pernah sekitar
13 tahun yang lalu waktu saya punya masalah visa saya. Waktu itu saya apply visa sekitar 13-14 tahun yang lalu. Ada satu orang yang dekat di berkata family. Dia bilang, "Dik, kalau kamu nanti punya ada masalah, ngomong sama saya, ngomong sama Eke. Ya, Eke. Saya akan tolong kamu. Ngomong aja." Waktu itu saya berpikir, oh, oke. Nah, pas saya punya masalah, saya menceritakan masalah itu kepada dia. Saya berharap dia menolong saya. Tetapi apa? Pengharapan itu tidak dijawab. Malah bilang, "Oh maaf ya, saya nggak bisa tolong kamu." Itulah, jadi buat kita seringkali kita punya masalah, kita berharap orang lain untuk menolong kita. Tetapi saat pengharapan itu kepada manusia yang akan mengecewakan kita. Yesaya 2 ayat 2 berkata, "Jangan berharap kepada manusia." Seringkali kita berharap kepada manusia. Kita punya masalah, kita berharap ada orang menolong kita. Benar? Kita berharap, oh saudara terdekat dulu, famili kita. Kita menceritakan mungkin masalah keuangan, mungkin masalah pribadi. Kita menceritakan masalah itu kepada orang terdekat. Orang terdekat juga manusia kan? Kita seringkali lupa kepada Tuhan. Seringkali kita lupa sumber pengharapan kita siapa. Kita yang dekat, oh ada masalah, ke orang dulu kita cerita. Kita berharap orang ini nolong kita. Saat kita nggak punya pekerjaan, kita berharap kepada orang lain, tolong dong cari kerjaan buat aku. Tempat kamu ada kerjaan nggak ya? Tolong dong masukin aku kerjaan. Kita berharap orang itu menolong kita, kita pekerjaan. Tapi kita lupa. Hal yang utama kita lakukan apa? Kita bawa Tuhan. Karena pengharapan kita harus kepada Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk. Ya kita dapat terkutuk. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan manusia. Benar terkutuklah. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sering juga kita mengandalkan kekuatan kita. Gue bisa kok. Gue gak perlu saudara. Gue gak perlu bantu siapa-siapa. Gue bisa ngelakuin kok. Jalan sendiri, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita lupa sebenarnya sebesar berapa sih kekuatan kita. Itu nothing. Tapi kita sering apa? Mengandalkan kekuatan kita. Oh, berarti kita harus bagaimana dong? Berarti kita gak boleh mengandalkan manusia, gak boleh mengandalkan kekuatan kita. Lalu dia bilang apa? Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan diri sendiri, itulah orang yang sombong. Orang yang menjauh diri kepada Tuhan. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, pertama kali dilakukan adalah mencari Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Mengatakan pengharapan kita siapa? Menaruh pengharapan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah adik-adikku, diberkatilah om dan tante-tante semua, diberkatilah kalau kita mengandalkan Tuhan. Pengharapan kita berdasarkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Manusia kita dikutuk, tapi kita menaruh pengharapan kepada manusia. Lalu pengharapan yang benar, yang tidak mengecewakan itu kepada siapa? Kasih karunia Allah kepada kita itu begitu besar. Tuhan sudah mati dan bangkit, dosanya kita harus tebus, sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Masalah kita tidak lebih besar dari masalah apapun kalau kita berharap kepada Tuhan. Pengharapan yang benar dan tidak mengecewakan ada di Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus
dikaruniakan kepada kita. Kasih karunia saudara, kasih Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Dan kita ada penolong buat kita. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Berarti kita perlu siapa? Kita tinggal doa. Saat kita dalam kesesakan, dalam masalah, kita datang kepada siapa? Kepada Roh Kudus, sahabat kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya loh buat kita. Tapi sering kita tidak mau Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus? Roh Kudusan? Nggak mau Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus? Kita sering menolak Roh Kudus itu. Sebenarnya Tuhan bilang apa? Roh yang telah dikaruniakan kepada kita, Roh Kudus, Roh penolong, Rohnya Allah. Minta, bicara kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ada sahabat kita. Berkata, Roh Kudus, apa yang aku lakukan? Ceritakan kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kasih kepada kita, kasih karunia kepada kita begitu besar buat kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan bangkit ke surga, tidak meninggal kita seorang orang yang lonely, tapi kita berikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan jawaban. Roh Kudus akan menuntun kita ke jalan yang mana yang harus kita lakukan. Di Mazmur 12 ayat 7, Tuhan berkata, janji Tuhan ya dan amin. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Tapi janji Tuhan itu murni loh saudara, benar? Tapi janji manusia itu murni enggak? Banyak loh kalau anak muda tuh kalau lagi pacaran, I love you, I miss you, aku akan setia pada engkau seumur hidupku. Setahun kemudian putus. Berarti janjinya palsu dong ya? Suami istri juga kadang-kadang juga ada ya, janjinya aku akan mengasihi kamu istriku, aku akan setia, aku akan menyayangi engkau. Tapi pas lagi ribut, menyakitin kita. Janji manusia tidak bisa dipegang. Janji manusia hanya diucapkan. Mungkin saat diucapkan saat itu, yang hati sedang bergebu-gebu akan berkata kata-kata yang manis, sesweet honey. Yes? Ya, benar ya? Saat punya pacar, kata-kata manis akan sweet honey. Tapi janji itu jangan kita pegang. Yang kita pegang adalah janji Tuhan murni, bagai perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur perapian di tanah. 7 kali. Waktu itu benar-benar emas yang dilebur, yang dibakar, yang digodok 7 kali. Berarti benar-benar pure murni. Kalau orang Cina itu emas 24 karat, 99 kadarnya, itu pure murni. Kalau Tuhan lebih lagi, karena Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan selalu benar. Dia tidak pernah sedikit pun mendustai kita. Ya, kita suruh bersukacita dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan. Terus dikatakan juga bersabarlah dalam kesesakan. Roma 12 ayat 2 lagi berkata, bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan. Sabar. Kalau saudara, sabar. Mungkin saat ini saudara belum dijawab doamu, sakitmu belum disembuhkan, doamu belum dijawab. Apa saudara? Sabar. Kenapa? Tuhan izinkan setiap penderitaan kita. Supaya apa? Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tuhan bekerja dalam setiap perkara kita. Sabar dalam menghadapi kesesakan. Karena Tuhan punya rencana dalam setiap kali kesesakan kita, setiap permasalahan kita, setiap penyakit kita, setiap apapun dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Mungkin gak enak, ya pasti gak enak. Siapa sih mau ngerasain sakit? Gak ada. Semua pengen hidupnya kayak tol N5, lempeng. Ya gak ada sakit, ya
Kita kepengen itu hidupnya itu sukses, rumahnya itu berjamur kemana-mana, kanan kiri, di mana saudara sampai pada rumah, uangnya berlimpah, kita nggak mau sakit, kita nggak mau ada masalah. Ya saudara-saudara ya, siapa yang mau punya masalah angkat tangan? Gak ada, gak ada. Siapa yang mau punya penyakit? Gak ada. Kita selalu mau yang enak-enak. Tapi Tuhan izinkan loh saudara-saudara penderitaan. Di Yakobus 1 ayat 2-4. Mengapa Tuhan izinkan setiap penderitaan kita? Mengapa? Tuhan tidak memberikan kita penyakit, tapi Tuhan izinkan. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Biar iman kita kuat. Biar kita bukan jadi iman yang gampangan. Biar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Pohon, kalau kita tanam yang kecil, pendek, angin terpa, itu gak goyang, sedikit. Tapi pondasinya kuat gak? Kita cabut, bisa kan? Pohon yang segini, kita tanam, taruh pohon mangga. Kita tanam, angin terpa, masih bisa kita cabut. Tapi pohon yang menjulang tinggi seperti pohon kelapa yang sudah tertanam, saat angin tompai, dia hembus, dia akan kokoh. Bisa kita cabut? Kita nggak bisa cabut. Mungkin kita pakai trotoar atau pakai apa kali mungkin bisa, tapi kita nggak bisa cabut. Itu juga Tuhan inginkan supaya iman kita kuat mendasar ke bawah, dasar ke dalam tanah, dasar iman kita harus kuat. Kalau kita nggak punya masalah, kalau kita nggak mengalami kesesakan, kita menjadi anak Tuhan yang gampangan. Karena setiap masalah itu memproses kita menjadi kuat. Setiap masalah memproses kita menjadi lebih lagi dan lebih lagi, menjadi anak yang tangguh, anak yang super. Tuhan mengucapkan syukur dalam segala keadaan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan juga ucapan syukur di dalam setiap keadaan. Ucap syukur saudara, karena apa? Tuhan bilang, Tuhan mengizinkan biar kita lebih iman, kita lebih kuat. Mengucap syukur, ucapkan syukur. Susah, Lid, susah. Saya juga ngalamin. Semua orang pasti ngalamin. Cuma mau nggak kita mengucap syukur? Di setiap masalah Tuhan membentuk karakter kita. Mungkin saat karakternya kita orang yang pemarah, yang suka emosional, yang nggak bisa nahan emosi. Tuhan izinkan kita ketemu orang karakter yang ngejengkelin. Benar, saya dulu orangnya nggak sabar. Ibarat dulu saya sebelum bertobat, kalau orang buat kesalahan sekali sama saya harus bikin 3 kali. Sebelum saya bertobat, sebelum saya benar-benar mengenal Tuhan. Saya ini orangnya pemarah sebenarnya. Mungkin sampai sekarang bisa kelihatan ya ibu-ibu ya, kalau lagi nyanyi ya, kalau pada nggak nurut ya, buat diri waduh, cetak minta ampun ya. Itu masih ada sisa-sisa ya. Tapi Tuhan bentuk karakter saya dari ketemu orang-orang yang ngejengkelin, orang-orang yang bikin saya harus sabar. Itu yang membentuk karakter saya yang terkikis dari emosi saya sedikit menjadi terkikis. Kalau misalnya waktu itu Tuhan tidak membentuk karakter saya, mungkin saya yakin saat ini saya menjadi orang yang pemarah, yang nggak bisa menahan emosi saya, yang nggak bisa menahan anjingnya saya. Mungkin kalau ngomong sekali saya bisa ngomong 3 kali, 4 kali. Dulu juga saya orang pendendam. Kalau orang berbuat jahat sama saya, nanti loh, tunggu aja. Tanggal mainnya, tunggu.
Saya dulu juga seperti itu. Tapi Tuhan bentuk, ketemu orang yang karakter yang super duper ngejengkelin. Tapi Roh Kudus ingetin, gak boleh. Enak saudara, nahan emosi. Enak? Gak enak. Tapi balik lagi, bersukacitalah. Sabar. Enak sabar. Kalau orang yang sabar sih gampang ya. Tapi orang yang gak sabar tuh gak enak, benar. Tapi itu mau kita sabar dalam prosesnya Tuhan. Tuhan mau apa? Membentuk kita menjadi karakter yang baik. Bersabar dalam kesesakan, bersabar berbicara dalam apa? Waktu, siap menunggu, sabar berbicara proses. Seperti Yusuf. Saudara bisa baca di rumah ya, Kejadian 40 tentang Yusuf yang dalam berhasil menafsirkan mimpi pada juru-juru masaknya. Dia berbicara, nanti kalau kamu sudah ketemu itu loh ya, bos gede, kasih tahu loh ya, ingat aku ya, bawa namaku. Tapi apa? 2 tahun Yusuf menunggu. 2 tahun diproses dalam penjara. Saat dia melakukan kebaikan, memberikan arti mimpi kepada juru masaknya, juru minum. Tapi yang dapatkan apa? Dia kecewa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu juga kita, saat kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kita berharap orang lain itu menolong kita, berberi feedback kepada kita. Tuhan proses. Yusuf diproses 2 tahun lagi. Sampai akhirnya apa? Raja Firaun dapat mimpi. Akhirnya dipanggil. Siapa itu yang bisa ngangkat mimpi? Ayo datang. Baru Tuhan bekerja. Lazarus mati. Tuhan mengulur waktu. Maria Marta udah menangis. Tuhan, ini loh sudah mati Tuhan. Seringkali juga kita bilang, Tuhan, aku minta pertolongan, kok gak dijawab-jawab? Tapi Tuhan mau apa? Tuhan melakukan mujizat. Kita gak berpikir, kita cuma berpikir buat all for me. Tapi Tuhan berpikir untuk semuanya. Tuhan melakukan apa? Lazarus dibangkitkan, padahal sudah mati. Berapa hari? Ada yang ingat berapa hari Lazarus mati? Berapa hari saudara? 1 bulan ya? Ayo, yang bisa jawab nanti dapat makan dari Mila. Yang nggak bisa jawab gak dapat makan. Sudah mayatnya itu sudah bau. Tapi Tuhan melakukan mujizat. Kita maunya instan. Saat ini kita datang kepada Tuhan, saat ini kita doa kepada Tuhan, kita maunya langsung dijawab. Tapi Tuhan, kadang waktunya Tuhan bukanlah waktunya kita. Timingnya Tuhan bukan timingnya kita. Sabar nak, sabar. Tuhan bilang, tunggu waktuku, aku pasti jawab doamu. Sabar nak, aku pasti menyembuhkan sakitmu. Sabar nak, aku akan berikan jodohmu yang terbaik. Jangan rusak-rusuk. Sabar nak, aku akan berikan pekerjaan yang terbaik buat engkau. Sabar dalam menantikan suatu jawaban. Sabar kita dilakukan proses sama Tuhan. Tuhan lebih mengutamakan apa yang ada yang terjadi dalam kita. Kita yang bodoh, kita yang kesel, kita yang stubborn, yang gak mau dibentuk. Tuhan mau proses kita. Sabar sampai kita benar-benar dibentuk menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Baru Tuhan jawab. Tuhan bisa kok langsung jawab jawaban kita. Tapi apa itu buat kebaikan buat kita? Enggak. Anak kecil umur 10 tahun minta ngedrive pun gak dikasih. Dia ngerengek-rengek. Kenapa gak dikasih? Karena belum waktunya. Siapa sih gak sayang anak? Bisa kok kita belikan mobil, bila segala macam kita bisa kasih. Tapi kita gak kasih. Kenapa? Kalau orang dunia aja bisa memikirkan
yang terbaik buat anak, apalagi Tuhan yang mengasihi kita pasti kasih yang terbaik buat kita. Sabar, Tuhan bilang sabar. Seringkali juga orang menyakiti kita. Orang yang menyakiti kita itu enggak lebih dari orang yang paling jauh. Lebih banyak orang yang nyakitin kita, yang memproses kita, yang menggesek kita, ada orang yang terdekat. Benar ya? Orang yang terdekat yang sekali menggesek-gesek kita, membuat kita terluka. Bukan orang yang jauh, jauhan di mata, tetapi orang yang dekat. Suami istri saling menggesek, menjadi karakter yang indah. Sifat yang jelek digesek-gesek, diproses menjadi baik. Ibu dan anak juga diproses. Anak yang nakal, ibu diajari proses bagaimana menjadi ibu yang baik, mendidik anak yang baik. Semuanya juga melalui proses. Tuhan menghendaki apa? Buah dari kehidupan kita, buah yang manis, yang indah buat kehidupan kita. Tuhan gak mementingkan karunia-karunia, tapi Tuhan mau bentuk kita seperti bejana indah. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan inginkan semuanya itu ada di diri kita, makanya dibentuk. Kesabaran kita dibentuk. Kita diingin kemurahan, bermurah hati kepada orang lain, makanya dibentuk. Roh-roh ini, buah-buah ini yang Tuhan inginkan di dalam setiap anak-anaknya. Bukan karunia-karunia. Karunia itu cuma ekstra, bonus dari Tuhan melakukan pelayanan. Tapi diri kita dulu yang diproses. Kalau diri kita sudah benar di hadapan Tuhan, orang lain akan melihat buahnya itu. Orang lain akan menikmati buahnya itu. Dengan sikap dan karakter kita melalui buah-buah roh ini, orang lain akan bertobat. Gak perlu kita tengkang-tengking untuk orang. Melalui kehidupan kita, orang lain akan mengenal Tuhan. Buat apa kita punya karunia, segala banyak karunia, kalau yang di belakang ini kita tidak punya? Buah roh yang kita tidak dapat, buat apa? Tuhan bilang, nyala engkau segala kejahatan. Tuhan, aku sudah melakukan ini itu, mendoakan orang sakit segala macam. Tuhan, Tuhan bilang. Karena Tuhan mau apa? Diri kita, hati kita diproses menjadi yang baik, menjadi yang terbaik. Tuhan mau kita. Buah-buah ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau di dalam diri saudara dan saya. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan terakhir berkata, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa dalam artinya ada tahan banting, tidak cepat menyerah. Doamu belum dijawab, sakitmu belum disembuhkan, harus sabar dalam doa. Hari ini nggak doa menjawab Tuhan, doa lagi, ngomong lagi sama Tuhan. Jangan nyerah. Hari ini dapat lagi, lanjut lagi. Terus berdoa, bertekun. Kenapa? Di dalam doa kita menemukan harapan dan solusi setiap permasalahan saudara. Karena dalam doa kita berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan. Berdoa, berdoa, berharap kepada Tuhan melalui doa kita. Kita ceritakan masalah kita, berharap kepada Tuhan. Tuhan, pengharapanku hanya pada Engkau. Pengharapanku hanya pada siapa? Pada Yesus. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Minta sama Tuhan. Gak ada yang belum dijawab.
apa-apa. Tunggu lagi. Seperti seorang pengamen. Saudara-saudara kan yang pernah ke Indo, pasti pernah ke Indo ya. Kalau kita makan di pinggir jalan itu kan banyak pengamen ya, yang nyanyi, kadang-kadang nyanyi rohani segala macam. Kalau kita merasa dia enak suaranya, dia nyanyi lagu rohani, kita diemin, ya kan? Sampai di lagunya enak, kita kasih ekstra. Tapi kalau lagunya nggak enak semacam, kita kasih ini 500 rupiah sudah bubur pergi. Tapi kalau di lagunya enak, suaranya merdu, kita biarin dia nyanyi, kita bisa kasih lebih bonus, bisa kasih 100.000, 200.000, karena kita enak didengar. Tuhan juga mau waktunya spend time sama kita. Kenapa Tuhan belum jawab doaku? Tuhan ingin waktu saudara lebih dekat lagi. Mungkin saudara-saudara kalau Tuhan jawab saat itu, Tuhan saudara-saudara, Tuhan aku minta pekerjaan, Tuhan langsung besok kasih pekerjaan. Saudara lupa. Karena Tuhan tahu isi hati saudara, Tuhan tahu karakter kita. Makanya Tuhan hold, tapi bukan berarti tidak dijawab. Tuhan tunggu ya nak, aku masih mau mendengar suaramu, aku masih mau dekat lagi sama engkau, aku masih mau lagi bersekutu sama engkau nak, aku masih mau dengar suaramu memanggil aku. Karena aku tahu kalau engkau sibuk kerja, engkau lupa aku. Tapi saat kita udah dekat sama Tuhan, saat kita udah mantap sama Tuhan, Tuhan baru jawab. Sakit juga sama. Tuhan, aku boleh sembuhkan Tuhan. Kok si itu cepat sembuh Tuhan? Kok aku enggak Tuhan? Berarti Tuhan mau mendengar suara kita lagi. Mendengar lagi kita mengeluh sama Tuhan. Mendengar kita, aduh Tuhan aku sakit. Tuhan mau kita bermanja lagi sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, nah oke, aku jawab, aku sembuhkan kamu. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Lukas 18 ayat 1 berkata, berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Berdoa. Berdoa tidak kita harus masuk kamar, kita tutup pintu berjam-jam. Saudara duduk pun bisa berdoa. Saudara lagi masak pun bisa ngomong sama Tuhan, mengucap syukur juga bisa. Saat saudara ngedrive mobil, kita pun bisa sambil doa, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik sama aku. Itu juga doa. Saat saudara bekerja, jangan dengar lagu duniawi, lagu rohani, nyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Itu doa buat kita. Lukas 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa dan sampai berdoa. Berjaga-jagalah. Kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Nafas kita seperti uap. Hari ini ada, nanti 5 menit udah nggak ada. Kita sibuk dengan masalah kita. Kita sibuk dengan persoalan kita. Kita lupa sama Tuhan. Lupa dengan berbicara sama Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, siapa yang gak mau stand time dengan anak-anaknya? Ada? Siapa yang rindu stand time dengan anaknya? Angkat tangan. Yang rindu dengan ada waktu sama anak, angkat tangan. Tuhan juga rindu stand time sama kita. Tuhan juga rindu ada waktu sama Tuhan. Tuhan juga rindu. Kalau kita orang tua aja rindu, anak kita punya waktu sama kita, ngobrol sama kita, walaupun cuma cerita pepesan kosong, walaupun hanya 5 menit, orang tua rindu. Apalagi Tuhan yang merindukan waktu kita. Apa sih yang Tuhan dia berikan buat saudara? Apa? Pekerjaan? Ada sedia nganggur? Ada. Semua Tuhan kasih kerjaan. Apakah saudara-saudara yang di sini tidak punya tempat tinggal, walaupun ngerem? Apa karena itu reot-reot? Enggak kan?
PR. Isi buat Tuhan. Yang Tuhan mau hati kita. Step time sama Tuhan. PR, tinggal ngomong sama Tuhan. Tuhan kasih. Isi buat Tuhan. Mau apa? Yang Tuhan gak bisa Tuhan gak kasih. Semua yang Tuhan kasih. Bahkan apa yang tidak pernah Tuhan saudara sudah pikirkan, Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Saya gak pernah berpikir saya di Australia ini. Saya gak pernah berpikir dan bermimpi saya dapat PR dan saya jadi citizen. Gak pernah bermimpi. Tidak ada mimpi saya. Tapi Tuhan sudah membuat rancangan indah dalam kehidupan saya dan anak-anak saya. Ada saudara bermimpi tinggal di sini? Ada. Semua Tuhan sudah siapkan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa yang saudara harapin? Dasar apa yang Tuhan? Dasar apa yang saudara terapkan di dasarnya? Sukacita. Dasarnya apa? Yesus. Jangan salah kita berharap. Jangan salah kita dasar kita berharap. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada Yesus. Sabar saudara-saudara, sabar. Karena setiap permasalahan, setiap kesesakan, setiap persoalan saudara dan saya, Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud di balik itu semua. Dan bertekunlah dalam doa. Karena Tuhan mau mendengar saudara, Tuhan mau mendengar anak-anaknya. Spend time with Tuhan. Amin saudara-saudara. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, seringkali kami Tuhan berbuat salah jalan Tuhan. Kami mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan kekuatan kami Tuhan. Dan itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan berbalik kepada Engkau. Kami membawa Tuhan pengharapan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berbohong. Janji-Mu ya dan amin. Tuhan Yesus, kami juga mau Tuhan spend time dengan Engkau. Kami mau Tuhan berbagi waktu dengan Engkau kembali Tuhan. Kami mau kembali Tuhan bermanja-manja dengan Engkau. Kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu ini. Biar firman ini Tuhan menjadi lema buat kami. Dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Kalau kami Tuhan mau lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau terus Tuhan beracara kepada setiap anak-anak-Mu. Kalau aku Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu, biar Engkau terus Tuhan memproses. Terus Tuhan menuntut setiap langkah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Kami anak Tuhan.